Video kali ini merupakan lanjutan dari video tutorial siklus Rankine dengan Engineering Equation Solver Part 2 atau yang membahas Parametric Table yang menjelaskan tentang fungsi, penggunaan, dan juga kegunaan dari Parametric Table. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian dari fungsi TS dan pH diagram dan juga cara untuk membuat TS dan pH diagram pada EES. Yang pertama adalah pengertian dari TS diagram. TS diagram atau diagram temperatur entropi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu atau T dan entropi atau S dalam suatu sistem termodinamika yang digunakan untuk menganalisis berbagai siklus, seperti siklus Rankine. Diagram ini sangat penting karena dapat membantu memahami bagaimana energi berpindah dalam suatu proses termodinamika serta menentukan efisiensi siklus energi. Di sebelah sini adalah contoh dari TS diagram tersebut, di mana TS diagram ini menggambarkan siklus Rankine yang terdiri dari 4 proses utama dalam pembangkit tenaga uap. Dari titik 1 ke titik 2, terjadi kompresi isentropik di pompa, di mana entropi tetapi tekanan dan suhu meningkat. Dari titik 2 ke 3, terjadi pemanasan pada boiler, di mana fluida menerima panas atau Q-in hingga mencapai T superheat. Dari titik 3 ke titik 4, uap mengalami ekspansi isentropik di turbin, menghasilkan kerja atau W turbine out. Dan akhirnya, dari titik 4 ke titik 1, uap dikondensasikan di kondensor, melepaskan panas buangan atau Q out, hingga kembali menjadi cairan jenuh. Dengan melihat grafik ini, kita bisa memahami bagaimana efisiensi sistem berubah, apakah sistem beroperasi dalam kondisi optimal, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, diagram TS sangat berguna dalam merancang dan mengevaluasi sistem pembangkit tenaga, seperti pembangkit listrik berbasis OTEC, dengan memberikan gambaran visual tentang bagaimana energi termal diubah menjadi kerja mekanis. Selanjutnya adalah fungsi dari TS diagram tersebut. Yang pertama adalah memvisualisasikan siklus termodinamika. Diagram TS membantu memahami perubahan energi dalam siklus seperti Rankine, dengan menunjukkan bagaimana suhu dan entropi berubah di setiap tahap proses. Hal ini memungkinkan kita melihat secara jelas bagaimana fluida kerja mengalami pemanasan, ekspansi, kondensasi, dan juga kompresi. Yang kedua adalah menentukan efisiensi dan performa sistem. Dengan membandingkan area di bawah kurva ekspansi dan kompresi, diagram TS membantu dalam mengevaluasi efisiensi sistem. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan suhu dan tekanan kerja berdasarkan analisis grafik. Lalu yang terakhir adalah menganalisis proses isentropik dan irreversibilitas. Diagram TS menunjukkan apakah suatu proses mendekati kondisi ideal atau isentropik atau mengalami kehilangan energi akibat entropi meningkat. Jika garis ekspansi atau kompresi tidak vertikal, berarti ada irreversibilitas atau kehilangan energi dalam sistem. Selanjutnya adalah pH diagram. Diagram pH atau diagram tekanan entalpi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan atau P dan juga entalpi atau H dalam suatu sistem termodinamika yang sering digunakan untuk menganalisis siklus refrigerasi, Rankine, dan juga Brayton. Diagram ini sangat berguna dalam memahami bagaimana energi dalam bentuk panas dan kerja berubah selama berbagai tahap siklus termodinamika. Diagram pH atau diagram tekanan entalpi menunjukkan siklus Rankine dengan 4 proses utama dalam pembangkit tenaga uap, seperti yang bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri ini. Yang pertama adalah dari titik 1 ke titik 2, uap mengalami ekspansi di turbin atau expander, menghasilkan kerja keluaran atau W out dengan penurunan entalpi. Dari titik 2 ke titik 3, uap dikondensasikan di kondensor, membuang panas atau Q out, dan kembali menjadi cair sebelum memasuki pompa lagi. Dari titik 3 ke titik 4, terjadi proses kompresi di pompa, di mana tekanan meningkat dengan sedikit kenaikan entalpi karena energi diberikan atau W-in. Dan dari titik 4 ke titik 1, fluida menyerap panas atau Q-in di evaporator, mengubah cairan menjadi uap superheat dengan peningkatan entalpi yang signifikan. Dalam analisis sistem seperti siklus Rankine atau refrigerasi, diagram pH digunakan untuk menghitung efisiensi, menentukan kerja kompresor atau turbin, serta mengoptimalkan kondisi operasi. Dengan menggunakan diagram pH, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi perubahan energi dalam suatu sistem, memahami kinerja komponen seperti pompa, kondensor, evaporator, dan juga ekspansi, serta mengoptimalkan efisiensi termal dari suatu siklus energi. Selanjutnya adalah fungsi dari pH diagram yang tadi, menganalisis kinerja siklus termodinamika. Diagram pH membantu memahami perubahan energi dalam siklus seperti Rankine dan refrigerasi.
dengan menunjukkan hubungan antara tekanan dan entalpi. Lalu yang kedua adalah menentukan efisiensi dan juga optimasi sistem. Dengan membandingkan perubahan entalpi pada berbagai tahap siklus, diagram pH digunakan untuk menghitung kerja dan efisiensi sistem. Analisis ini membantu dalam merancang dan mengoptimalkan kondisi operasi untuk meningkatkan efisiensi termal. Lalu yang terakhir adalah memvisualisasikan proses dan perubahan fase fluida kerja. Diagram ini bagaimana fluida kerja berubah fase dari cair ke uap dan kembali ke cair dalam siklus energi. Ini sangat berguna dalam mendesain dan menganalisis peralatan seperti pompa, boiler, turbin, kondensor, dan juga katup ekspansi. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membuka file EES yang sudah terselesaikan perhitungannya. Di mana di sini kita akan melanjutkan codingan dari video sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa penambahan variabel yang harus dilakukan agar TS dan pH diagram dapat dibuat. Seperti S1, S2, temperatur 2, dan juga fase 1, fase 2, fase 3, hingga fase 4. Penambahan coding fase ini sangat berguna karena kita dapat melihat pada saat temperatur atau tekanan berapa, fluida tersebut ada di fase apa. Penambahan variabel entropi atau S dan juga temperatur atau T juga berguna agar TS diagram dapat dimunculkan. Lalu setelah itu, tambahkan kurung siku pada setiap nomor di variabel seperti variabel T1, P1, P2, H2, H1 itu ditambahkan kurung siku dulu sebelum nomornya. Mengapa? Agar array variabelnya itu bisa muncul. Nah, kalian ini bisa langsung lihat array variabelnya jika kalian sudah mengkurung sikukan setiap penomoran ini dengan cara klik Ctrl Y atau kalian bisa klik menu bar ini. EES akan secara otomatis memunculkan array variabel ini, di mana ini adalah hasil dari perhitungan kalian untuk membuat plot dari TS diagram dan juga pH diagram. Lalu setelah itu, kita baru dapat membuat TS dan pH diagramnya dengan cara klik plot, lalu klik property plot, lalu klik tipenya adalah TS diagram, di mana kita saat ini akan membuat TS diagram. Lalu pilih fluida kerja yang digunakan, di mana fluida kerja yang digunakan saat ini adalah steam. Kemudian, input tekanan yang diketahui. Perlu diingat bahwa P3 sama dengan P2 dan juga P4 sama dengan P1. Oleh karena itu, kita cukup menginput dua pressure saja yang diketahui, di mana P1-nya adalah 75 kPa dan P2-nya adalah 3000 kPa. Untuk masa kecepatan fluida ini tidak usah diisi. Lalu kalian bisa klik OK. Setelah itu, dapat kita lihat di sini bahwa base dari TS diagramnya sudah muncul. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menginput data yang sudah kita punya dengan cara klik plot, lalu klik overlay plot. Pada bagian tabelnya, ubah dari parametric table menjadi array table. Kemudian input, di mana x-aksisnya adalah S dan y-aksisnya adalah T. Kemudian klik OK. Garis TS akan terbentuk secara otomatis sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah penomoran setiap fase yang terjadi dengan cara klik simbol ABC ini. Kemudian input nomor 1 di text bar. Lalu pada bar link text to data point in plot, awalnya not link, kalian bisa klik itu dan juga kalian scroll ke bawah, ke paling bawah, di mana kalian dapat menginput TI derajat Celcius Y2. Kemudian poin nomornya adalah sesuai dengan teks yang kalian mau. Seperti misalkan kita ingin fase 1 yaitu poin nomornya adalah 1. Lalu bisa klik apply. Kemudian kalian bisa ubah lagi teksnya menjadi 2. Lalu poin nomornya adalah 2 untuk dapat mengetahui fase 2 ada di mana. Lalu klik apply, kemudian ulangi hal tersebut sampai 4 kali. Yang sekarang adalah fase 3. Jadi teksnya diubah ke 3 dan poin nomornya diubah ke 3 juga. Lalu yang terakhir adalah fase 4, di mana teksnya kita ubah ke 4. Lalu poin nomornya kita juga ubah ke 4. Kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, dapat dilihat di sini fase 1 dan 2 itu sangat berdekatan jika kita lihat secara zoom. Nah, bisa kalian lihat di sini fase 1 dan fase 2 ini sangat berdekatan. Mengapa demikian? Karena fase 1 dan fase 2 ini memiliki sangat sedikit perbedaannya.
Hal ini disebabkan karena pada keadaan aktual ya, T2 atau temperatur outlet pompa hanya meningkat sedikit sehingga menghasilkan entropi yang hampir sama dengan T1. Lonjakan itu terjadi dari titik 2 ke titik 3. Dapat lihat di sini dari titik 2 ke titik 3, di mana T3 melonjak menjadi 350 derajat Celcius. Hal ini menggambarkan pemanasan di evaporator, di mana suhu naik hingga kondisi superheat. Hal ini tentu saja meningkatkan entropi secara signifikan. Juga oleh karena ini, garis dari titik 2 ke titik 3 itu, dari kiri bawah dalam kubah menuju ke kanan atas melewati kubah. Dari titik 3 ke titik 4 adalah ekspansi isentropik di dalam turbin, di mana menyebabkan penurunan suhu dan juga tekanan. Tetapi, entropi tetap sama. Terakhir, dari titik 4 ke titik 1 merupakan proses kondensasi, di mana fluida menjadi cair pada tekanan rendah dengan suhu yang turun dan menjadi kondisi jenuh. Kemudian fase tersebut diulang-ulang secara terus-menerus untuk menghasilkan energi. Selanjutnya adalah kita dapat membuat pH diagram, di mana caranya itu hampir sama dengan membuat TS diagram, yaitu dengan cara klik plot, lalu klik property plot. Tetapi di sini tipenya kita ubah, yang tadi TS menjadi pH. Untuk fluida kerjanya, kita tetap menggunakan steam. Kemudian, input temperatur dan entropi yang diketahui. Kita dapat mengetahui temperatur dan entropi yang dihasilkan sistem dengan cara mengklik array variable ini. Atau kita dapat klik Ctrl Y. Nah, di sini kalian bisa melihat nih, T1, T2, T3, T4 itu berapa, dan juga P1 hingga P4 itu berapa. Kemudian kalian tinggal input saja ke dalam pH diagramnya. Nah, di mana T1-nya itu adalah 91,76, T2-nya adalah 91,94, T3-nya adalah 350, dan yang terakhir adalah T1, T4 sama dengan T1. Juga kalian dapat menginput di sini entropinya, di mana entropi 1 atau S1 adalah 1,213, dan S2 sama dengan S1. Lalu S3 atau entropi di fase 3 adalah 6,745. Dan entropi di fase 4 sama dengan entropi di fase 3. Nah, kalian dapat mengklik OK. Garis pH diagram akan muncul secara otomatis. Kemudian, sama seperti TS diagram, kita dapat memunculkan garis pH diagram yang sudah kita input sesuai dengan data yang sudah kita miliki dengan cara klik plot lalu overlay plot. Nah, pada bagian tabelnya ini kalian dapat mengubahnya menjadi array table. Lalu input x-aksisnya adalah H dan y-aksisnya adalah P. Kemudian kalian klik OK. Nah, EES akan secara otomatis menginput data yang sudah kalian miliki dan membuatnya menjadi garis pH. Langkah selanjutnya adalah penomoran setiap fase yang terjadi dengan cara klik simbol ABC ini. Lalu ubah teksnya menjadi 1, dan pada bar link text to data point in plot, kalian bisa mengklik not link-nya menjadi yang paling bawah, yakni pressure I KPA Y2. Kemudian kalian dapat klik apply. Lalu untuk fase 2, kalian bisa mengganti teksnya menjadi 2 dan poin nomornya adalah di nomor 2. Apply juga. Ulangi sampai fase 4, di mana fase 3 ini berarti teksnya 3, poin nomornya berarti 3 juga. Apply. Dan yang terakhir adalah fase 4, di mana teksnya itu adalah 4 dan poin nomornya adalah 4 juga. Nah, kalian dapat melihat bahwa ini adalah garis pH diagram yang sesuai dengan perhitungan yang sudah kalian lakukan. Dapat dilihat dari pH diagram yang dihasilkan, di mana setiap titik dalam diagram mewakili kondisi termodinamika fluida kerja, seperti titik 1 ke titik 4 dan titik 4 yang berada pada kondisi jenuh, serta titik 3 yang menunjukkan keadaan superheat. Perubahan dari titik 1 ke titik 2 menunjukkan peningkatan tekanan akibat kerja pompa yang melonjak dari 75 kPa menjadi 3000 kPa. Sedangkan dari titik 2 ke titik 3 terjadi kenaikan entalpi karena pemanasan di evaporator tetapi pressure-nya tetap sama. Ekspansi di turbin dari titik 3 ke titik 4 menurunkan tekanan dan juga entalpi sebelum kondensasi di titik 4 mengembalikan fluida kembali ke keadaan awal. Proses tersebut diulang secara terus-menerus hingga
Rankine cycle ini dapat menghasilkan energi. Demikian video pembelajaran kali ini. Pentingnya TS dan pH diagram dalam menganalisis siklus Rankine menggunakan Engineering Equation Solver atau ES. TS diagram membantu memahami perubahan suhu dan entropi dalam sistem, sedangkan pH diagram menunjukkan hubungan tekanan dan entalpi. Dengan memanfaatkan kedua diagram ini, kita dapat mengevaluasi efisiensi dari suatu sistem, mengidentifikasi perubahan fase, fluida kerja, serta mengoptimalisasikan kinerja siklus termodinamika. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.